Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Gunawan selaku moderator pada debat hari ini. Setelah tadi pertama kita sudah menyelenggarakan debat tentang jurnalisme online. Kemudian yang kedua yang saat ini akan kita laksanakan adalah sumber berita dari media sosial. Di sebelah kiri saya sudah terdapat tim pro yang terdiri dari Antonia Setia, Sylvia, dan Farid Budia yang ada masalah. Kemudian di sebelah kanan saya ada tim kontra. Yang pertama ada Maria, ada Habib, kemudian ada Aminuddin. Oke, sebelum mulai debat saya akan membacakan peraturan ataupun tata tertib debat. Yang pertama, moderator menjadi pemimpin debat. Yang kedua, peserta dapat berbicara apabila telah dipersilahkan untuk berbicara oleh moderator. Yang ketiga, debat terdiri menjadi 3 bagian. 1. Kedua tim memaparkan argumen atau materi selama 3 menit. Kedua, tim saling menyanggah pendapat selama 15 menit. Dan yang ketiga, masing-masing perwakilan tim menyampaikan kesimpulan debat selama 2 menit. Peraturan selanjutnya, kendali waktu akan dipegang oleh moderator yang dihitung dengan menggunakan stopwatch. Di sini saya menggunakan HP. Dan yang terakhir, peserta debat dilarang browsing menggunakan jenis apapun itu. Ya, kalau materinya sudah disiapkan di handphone tidak masalah. Tim pro sudah siap? Tim kontra sudah siap? Oke, kita akan melakukan cabut undi antara siapakah yang akan menyampaikan argumen pertama. Tim pro di uang 1000, tim kontra Garuda. Ya, kita mulai dari tim kontra untuk menyampaikan argumen dan materi selama 3 menit. Oke, sudah siap? 3 menit kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menyampaikan argumen kami. Banyak media lagi sering menggunakan sumber dari media sosial. Berarti yang mempertanyakan kredibilitasnya. Masuki era digital yang menggunakan berbagai saluran informasi. Berita yang bersumber dari media sosial bukan lagi hal yang asing. Media sosial menyediakan informasi yang setiap saji. Karena hampir setiap hari selalu ada isu baru yang dikomentari oleh para penggunanya. Misalnya, ketika kasus rumah sakit sumber waras yang juga melibatkan Gubernur DKI Jakarta waktu itu Basuki Cahayapurnama ramai dibicarakan di media sosial. Dari Okezon.com memuat sebuah berita yang mengutip hasil poli digital. Poli tersebut berisi pendapat netizen terkait Ahok dan dikutip dalam berita 61% responden poli percaya Ahok terlibat korupsi. Dalam isu yang berbeda di media sebelah, terus berita mendebat dugaan dana reklamasi 30 miliar. Tempo dan teman-teman Ahok dengan mengambil perdebatan berbagai akun yang terjadi di media sosial. Dan semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai negara. Pertanyaannya, apakah sumber di media sosial itu selalu kredibel? Pertanyaan ini kita dijawab oleh peneliti dari Universitas of Amsterdam, Sane Wigemer dan Sophie Raseler dalam risetnya yang berjudul News Consumer Perception of News Journalism Searching Techniques tahun 2016. Keduanya mewawancarai 422 responden terkait bagaimana jurnalis mengakses narasumber dalam berita-beritanya. Salah satu hasilnya, sebagai besar responden menyimpulkan bahwa berita yang bersumber dari wawancara langsung dengan narasumber seperti doorstop lebih kredibel dibanding berita yang bersumber dari media sosial. Wigemer dan Raseler menggunakan nilai 1-7 untuk mengukur tingkat persepsi pembaca atas kredibilitas. Berita yang diukur dari beberapa faktor seperti objektivitas, akurasi, keberimbangan, dan sebagainya. Semakin tinggi nilainya, berarti berita tersebut semakin dipercaya. Hasilnya, media sosial menempati peringkat paling bawah. Menariknya, skor untuk media sosial tersebut naik ketika para responden diberitahu bahwa sumber dari media sosial yang digunakan sudah diverifikasi terlebih dahulu oleh jurnalis. Artinya, jurnalis tidak sekedar mengutip tanpa memastikan kredibilitas sumber dari praktik yang sering ditemukan di Indonesia. Masih ada waktu? Sudah cukup? Lalu kami memberikan contoh
tagar yang terjadi tahun 2018 tentang Justice for Audrey. Isu yang waktu itu saat beredar di media sosial itu mengatakan bahwa si Audrey ini dibully oleh 19 pelaku, termasuk merusak area sensitif korban juga itu sebenarnya tidak benar. Kasus ini sangat disayangkan dan tidak seperti yang viral di medsos setelah saya dapat informasi langsung dari Kapolres. Kasus penelusuran Audrey ini ibarat perannya lebih besar dari rumah sendiri yang dituturkan terkait auratnya korban tidak benar. Padahal itu yang membuat. Oke, sudah 3 menit, silakan ditutup saudara Udin. Dan terima kasih. Dari pihak Prof sudah menyiapkan argumen ataupun materinya. Sudah? Oke, 3 menit kita mulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada tim kami. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Antonia Sentia. Di sini saya sebagai pembicara pertama. Dan tim saya ada Farid Ramanda yang saat ini masih dalam perjalanan sebagai pembicara kedua, dan ada Sylvia sebagai pembicara ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang sudah kami persiapkan. Jadi kita tahu bahwasanya internet dan gadget ini menjadi sesuatu yang tak lepas dari kehidupan masyarakat. Generasi milenial khususnya menjadi pengguna yang terbilang sangat aktif berselancar di dunia maya. Media sosial pun kini seolah menjadi rumah kedua bagi pengguna smartphone. Di Indonesia sendiri, media sosial menjadi sumber informasi utama yang diakses oleh milenial. Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Misalnya, kita dapat mengakses informasi dari Korea Selatan. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan dunia dalam genggaman. Nah, definisi media sosial sendiri adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial yang muncul belakangan ini memang mengubah panorama jurnalisme di Indonesia, terutama yang menyangkut proses pengumpulan berita, proses pembuatan berita, dan proses penyebaran berita. Dalam proses pengumpulan berita sudah menjadi umum saat ini jika status yang ditunjukkan oleh para orang-orang terpandang ataupun orang yang biasa menjadi narasumber dalam aneka media sosial, mereka bisa menjadi bahan atau sumber informasi untuk sebuah berita yang kemudian ditulis di media massa mainstream. Sementara itu, aneka informasi yang tersebar dalam jaring media sosial juga sering menjadi informasi yang kemudian disebarkan oleh media massa mainstream. Dalam hal ini, jurnalisme warga memiliki ruang untuk beritanya mampu tersebar. Nah, dalam sebuah riset pada jurnal studi komunikasi dan media yang sudah kami searching di Google sebelumnya, menunjukkan bahwa mayoritas jurnalis media di Indonesia menggunakan media sosial sebagai sumber berita. Sebanyak 9 dari 10 responden atau 92,2% menggunakan media sosial sebagai sumber berita. Seperti yang tadi kita ketahui, jurnalisme adalah industri berbasis informasi dan media sosial menyediakan kebutuhan akan hal itu. Dari sinilah terjadi hubungan mutual antara keduanya. Temuan ini semakin membuktikan bagaimana media sosial telah bertransformasi menjadi salah satu sumber berita yang potensial dan penting bagi pekerjaan jurnalisme. Baiklah, saya akan memberikan contoh. Sudah cukup saudaranya, sudah 3 menit. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Farid, silakan masuk. Nah, dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh tim pro dan tim kontra tadi barusan, saya akan memberikan waktu 1 menit untuk masing-masing tim menyiapkan sanggahan ataupun kritik terhadap pendapat yang telah disampaikan dari masing-masing tim. 1 menit cukup? Cukup. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk tim pro dan tim kontra pada hari ini. Oke, sudah mulai lemas. Oke. Saya coba uji siapa? Tim kontra. Oke, kita mulai dari tim kontra. Tim pro harap memperhatikan apa saja yang menjadi sanggahan dari tim kontra. Kemudian juga sebaliknya. Oke, kita punya waktu 15 menit untuk masing-masing menyampaikan sanggahan ataupun pendapat terkait kritikan. 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, semuanya perkenalkan kembali, saya adalah Maria, salah satu dari tim kontra. Nah, untuk menambahkan hasil dari argumen tadi dan menambahkan tadi saudaranya menjelaskan bahwa fenomena suatu informasi yang dari media sosial yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk diberitakan itu merupakan fenomena yang baru terjadi. Padahal kenyataannya fenomena ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi, seperti yang sudah kami cari informasinya. Misalnya seperti bahkan pada tahun 2016 Remote TV sudah mulai menganalisis kenapa sih bisa terjadi fenomena tersebut, yang mereka beri judul ketika media sosial menjadi sumber berita. Nah, fenomena ini sudah terjadi sejak tahun 2016 baru-baru ini saja. Hanya saja mungkin baru-baru ini terjadi karena semakin banyak pengguna media sosial di Indonesia sendiri. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh mengenai pemberitaan yang juga sumber beritanya ini dari media sosial, yaitu mengenai pria yang viral mengaku jagain jodoh orang 5 tahun ternyata bohong demi konten. Misalnya, sering terjadi sebuah media membuat pemberitaan mengenai hal-hal yang viral di TikTok, di Facebook, di Instagram demi hal yang viral, pokoknya yang katanya hangat, yang baru terjadi untuk diberikan ke masyarakat. Namun sebenarnya apakah berita tersebut benar adanya atau apakah berita tersebut memang penting untuk dikonsumsi oleh khalayak ramai? Seperti contohnya, saya mengutip sesuai dengan peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran atau P3, di mana pada bab 18 mengenai prinsip-prinsip jurnalistik bagian pertama umum pasal 22 nomor 1. Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen. Sayangnya banyak sekali berita yang bersumber dari media sosial itu sepertinya melupakan poin dari mencari kebenaran sendiri. Demikian. Terus selain itu kita juga tahu banyakkan juga berita yang bersumber dari media sosial itu melanggar yang namanya kode etik jurnalistik pada pasal 3 mengenai wartawan Indonesia selalu memuji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, kebanyakan informasi yang diberitakan itu tidak teruji kebenarannya, sehingga harus adanya yang namanya hak koreksi. Tapi sayangnya hak koreksi itu tidak digunakan. Demikian yang cukup saya tambahkan saat ini. Ya, terima kasih Saudara Maria. Silakan dari tim pro langsung menanggapi tentang apa yang telah disampaikan ataupun sanggahan dari Saudara Maria. Silakan Selvi. Saya sebagai pembicara kedua akan menanggapi hal yang oleh Saudara Maria. Jadi hal yang kedua juga dikatakan menyebut bahwa kami ada di pihak sumber berita yang masih banyak mempertanyakan kredibilitasnya. Karena sebuah kredibilitas dalam berita itu tergantung jurnalis dan prosesnya, bukan berdasarkan sumbernya. Bahkan banyak berita dari sumber selain media sosial yang masih bisa menyebarkan berita yang tidak valid. Kemudian, jadi dapat dikatakan bahwa kehadiran kami sebagai psikolog di sini adalah untuk mendukung adanya media sosial sebagai salah satu sumber berita. Dan tentunya berita tersebut dibuat untuk memenangkan kredibilitasnya. Jadi jurnalis yang sudah memutuskan untuk membuat suatu berita yang bersumber dari media sosial harus bertanggung jawab dan wajib untuk dapat memastikan fakta berita tersebut. Jadi jurnalis juga mendapatkan PR di sini, yaitu menelusuri kebenaran dari berita tersebut, memastikannya pada pihak terkait, kemudian baru bisa membuatnya diberitakan.
Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwasanya kami setuju dengan adanya media sosial sebagai sumber berita. Mengapa? Karena kita saat ini semuanya pasti mempunyai media sosial untuk mengakses sesuatu, misalnya sebagai informasi. Nah, apabila seorang wartawan tidak menggunakan media sosial untuk mencari tahu informasi apa sih yang sedang terjadi, misalnya saya kasih contoh, misal ada kebakaran di Rasau, pasti orang Rasau mempostnya di sosial media seperti Facebook, Instagram, atau yang paling sering kita lihat pada Pontianak Media. Nah, itu merupakan sumber berita dari media sosial kan. Tidak mungkin dari tim kontra tiba-tiba tahu atau bisa jadi cenayang bahwa di Rasau kebakaran, tidak mungkin kan apabila tidak mendapatkan informasi itu dari sosial media tersebut. Seterusnya, tadi yang Maria bilang, jurnalisme media sosial sebagai sumber berita ini sudah terjadi tahun 2019 dan pada tim kami menyebutkan baru-baru ini. Sepertinya Maria keliru, tapi kami menjelaskan pada materi kami bahwa terjadi beberapa belakangan ini seperti tahun 2018 sampai ke tahun 2021. Lagi-lagi saya berikan contoh kenapa kami sangat setuju apabila media sosial ini dijadikan sebuah sumber berita. Baru terjadi kemarin sebuah status dari akun media Kamisan Pontianak mengepost status tentang adanya percobaan peretasan 3 akun media sosial WhatsApp yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab, dan itu dipost di media sosial kan. Nah, dari situ, dari sumber informasi itu dijadikan sebuah berita oleh lembaga mahasiswa Mimbar Unpad, bisa dicek nanti. Baiklah, sekian dari saya. Oke. Terima kasih saudaranya. Dari pihak kontra, siapa? Habib, silakan saudara Habib. Baiklah, selamat siang. Saya akan menangkap pernyataan dari Sylvia sama Mia juga. Jadi mereka tadi tim pro bilang setuju sosial media dijadikan sebagai sumber dari berita kan. Dari kami tim kontra ya tetap kontra. Kenapa di dalam ya kalian mengatakan bahwa sumber dari media sosial itu tidak semuanya hoax dan tentu kredibilitas kan. Tapi dalam prakteknya kami menelusuri berbagai macam berita yang bersumber dari sosial media. Contohnya yang kemarin yang baru-baru ini di Tribun mengepost berita tentang ayah Atta bermimpi bertemu dengan anak Atta, dan itu belum tentu kebenarannya kan. Bagaimana kita tahu ayah Atta itu benar-benar mimpi? Mungkin saja itu hanya konten YouTube kan. Dan di Tribun pun tidak menyampaikan solusinya, bukan menjadi jurnalisme solusi. Bahkan mereka hanya mengutip percakapan di YouTube-nya Atta Halilintar dan dijadikan sebuah berita seperti itu. Oke, sudah cukup saudara Habib. Silakan menanggapi dari tim pro Farid. tentang media online yang mengangkat berita tentang ayah Atta memimpikan zigot ya. Tetapi itu belum menjadi anak ya? Iya, silakan tim pro. Farid. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, silakan saudara. Farid. Oke, dari tim pro, dan perlu saya tegaskan lagi sekali lagi bahwa memang Mohon maaf saudara Farid, tim kontra harap diperhatikan ya. oh siap. Silakan. Silakan tim kontra perlu memperhatikan dengan Silakan, lanjut. Perlu saya tegaskan lagi bahwa sekali lagi di mana kehadiran tim pro di sini untuk sebagai pendukung jika sebuah berita yang tidak tahu asal dan usul dari mana asal usul berita tersebut gitu. Dan tentu saja salah satunya seperti yang saudara sebutkan, yaitu sebuah berita yang berasal dari Tribun, yang itu perlu kita tegaskan lagi bahwa memang sebuah berita itu harus berasal dari usul yang kredibilitas kayak gitu.
Mungkin bisa ditambahkan. Eh, jadi baiklah, kan saya akan menambahkan, nggak apa-apa kan? Ya, silakan. Baiklah, mungkin sedikit kurang jelas pemaparan dari tim kami. Jadi perlu sekali lagi kita tegaskan, tim pro di sini hadir sebagai pendukung jika sumber berita yang bisa dijadikan itu teruji kredibilitasnya. Kami itu bukan hadir untuk mendukung semua status yang ada di media sosial bisa dijadikan berita. Nggak mungkin saya menjadikan status Habib galau dicari pacar di sebuah berita, itu tidak mungkin kan. Jadi kami di sini hadir sebagai pendukung apabila berita-berita yang hadir, yang sumber-sumber berita yang didapatkan dari media sosial itu mempunyai sebuah keberimbangan dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Tidak mungkin kami mengutip status Habib jomblo dicari pacar di media di sebuah media, tidak mungkin kan. Jadi kita di tim pro di sini itu tidak mendukung semua status yang dimuat di media sosial itu dijadikan sebuah berita seperti tadi. Atta Halilintar, ayah Atta memimpikan bayinya ganteng, padahal dia belum tahu kan, padahal masih berbentuk zigot. Kami tidak mendukung pemberitaan dari Tribun tadi, dan di situ kami juga tidak memberikan contoh dari adanya berita Atta tadi. Kami memberikan contoh yang valid, akurat, seperti kasus peretasan media sosial WhatsApp tiga aksi Kamisan tadi. Bagaimana saudara Habib? Baiklah. Sudah cukup saudaranya? Oke, silakan. Oh, yang baik. Enggak, kita langsung saja ke tim kontra. Silakan. Oke, saya akan menambah pendapat dari saudara ini. Kita tadi katakan bahwa tim pro tidak bertanggung tidak terlalu memberikan keseluruhan, ya kan? Tadi kan? Nah, kalau begitu, kami juga bisa mengatakan bahwa jika niat mengatakan pemberitaan dari yang disampaikan oleh berita yang oleh media itu dan dicarinya bukan dari sosial media, juga terkadang ada kesalahan, terkadang juga ada semacam itu, kami juga bisa menyanggah dengan hal tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas semuanya, kami juga bisa berkata seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kita tidak berbicara hanya tentang hal-hal yang berupa penting-penting saja. Kenyataannya di dunia nyata ini orang-orang banyak membuat hal-hal viral menjadi berita dan hal-hal yang bisa dikatakan tidak penting untuk masyarakat. Misalnya kemarin saya sempat melihat di Twitter seorang orang India mengutip mengenai suatu pemberitaan ketika dia menyinggung soal, pokoknya orang India itu menyinggung soal kayak dia minta kirim kuntilanak untuk mengusir COVID di India, dan itu dijadikan berita oleh pihak media Indonesia. Hal tersebut kemudian berita tersebut diketahui oleh orang India tersebut, dan orang India tersebut kembali membuat cuitan seberapa pentingnya sih orang Indonesia sampai membuat pemberitaan hal lelucon seperti ini. Begitu. Dia bilang padahal itu cuma sebuah lelucon. Kita nggak bisa menutup mata kalau di dunia ini tuh banyak banget orang yang bikin hal-hal nggak penting dari media sosial menjadi pemberitaan gitu. Kami sangat mengetahui bahwa banyak sekali berita yang juga emang dari media sosial yang penting tentang kebakaran, kebanjiran dan sebagainya begitu. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan emang ada hal yang nggak penting yang dari media sosial yang kemudian diberitakan, dan kami berharap dari pihak pro tahu gitu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Jangan tutup mata lah. Terima kasih saudara. Tarik. Oke. Ya, silakan saudara Sofia langsung menanggapi. Baik, saudara Nadia, jadi menurut kita berarti bahwa pelajaran penting ini adalah sebagai untuk mendukung bahwa media sosial itu merupakan salah satu sumber berita, tapi tidak mendukung bahwa semua berita dari media sosial itu benar. Dan Farid. Ya, sebentar. Oh, Silakan ya. saudara Farid. Oh, siap. Saya ingin menambahkan dari yang untuk menegaskan bahwa sekali lagi sumber berita yang berasal dari media sosial itu pada dasarnya itu mempunyai prinsip ataupun
kata-kata lain Vox Populi Vox Dei, yang dimana itu berasal dari kata Latin yang dimana artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, yang dimana artinya suara rakyat harus dihargai dan dihormati. Kenapa? Karena suara rakyat itu adalah penyampai pendapat dari Tuhan ataupun ilahi gitu. Dan sekali saya akan menambahkan bahwa kami mendukung media sosial dengan adanya pembuatan standar-standar berita yang berasal dari peraturan sumber berita yang jelas gitu. Yang dimana dipakai di media sosial yang dimana dipakai di media sosial dengan standar penulisan berita yang baik gitu. Oke. Karena waktu sudah mencapai 15 menit dari kedua belah tim, saya ingin meminta persetujuan apakah ingin menambah waktu. Cukup lah. Dari Dewi sendiri. Oke, saya tidak akan menentukan berapa banyak waktu yang ditambahkan. Saya akan memberi kesempatan masing-masing kelompok hanya satu argumen lagi. Setuju? Setuju. Satu kelompok hanya boleh satu argumen. Setuju? Tim pro setuju? Tim kontra setuju? Setuju. Oke. Debat akan kita lanjut dari tim pro sudah menyampaikan si Parit. Silakan dari tim kontra. Singkat, padat, jelas, suara rakyat, suara debat. Ya, cetak jakun jadikan media. Jadikan berita. Itu saja. Oke. Silakan dari tim pro. Hanya satu argumen. Silakan. Dani aja. Silakan dari tim pro. Jadi saya pengen menjawab sangat dari saudara ini. Ya. Mohon kepada tim kontra untuk mendengarkan baik. Izin. Dan jika tim kontra keberatan dengan apa yang kami sampaikan, maka keberadaan media sosial di sini sebagai sumber berita yang mungkin saudara bisa memberikan alternatif lain gitu, yang bisa membuat jurnalis berpaling dari media sosial. Kesimpulannya di sana tim kontra memberikan alternatif lain supaya jurnalis bisa berpaling dari media sosial. Oke. Udah kesimpulan. Silakan. Sudah? Oke. Jika karena dari tim pro di sini menyampaikan pertanyaan benar ya? Pertanyaan? Iya. Oke, saya persilakan kepada tim kontra untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ingat, kami tidak menerima pertanyaan lagi ya. Jadi kan Hanya untuk menjawab balik untuk menanyakan kepada tim kontra. Ya, silakan. Ya, dari kami tim kontra ya, bukan memberikan alternatif lain media sosial dijadikan menghilangkan media sosial dijadikan sumber berita kan, tapi kami lebih menyarankan kepada media untuk menjadi jurnalisme solusi terhadap tragedi yang viral di media sosial, bukan hanya meneruskan saja yang viral terus dijadikan viral semata-mata untuk mendapatkan traffic dari pembaca seperti itu. Mungkin misalnya kan kemarin yang baru ini kan yang ayah Atta masih ayah Atta bermimpi ketemu anak Atta. Ada satu media dari afiliasinya Suara.com, Mata-Mata.com tidak salah, yang khusus selebriti itu kan, dia menjadi membuat jurnalisme solusinya. Dia mewawancarai seorang Ustadz Zaki Mirja, Ustadz Zaki Mirja untuk memberikan pendapatnya terhadap mimpi ayah Atta tersebut. Seperti itu. Mungkin dari tim kontra mungkin di media berita menjadi jurnalisme solusinya terhadap tragedi yang viral di media sosial seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum itu berikan tepuk tangan dulu untuk tim ini. Oke, teman-teman, dengan sangat
seru sampai tidak terasa dan sudah menghabiskan banyak waktu ya. Nggak bisa. Oke, kita akan masuk ke bagian ketiga yang dimana masing-masing tim akan menyampaikan kesimpulan selama waktu 2 menit. Untuk itu saya akan memberikan waktu 1 menit untuk masing-masing tim mempersiapkan apa yang ingin disampaikan. 1 menit cukup? Cukup? Oke, 1 menit 30 detik. Oke, 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Diskusi. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kita mulai dari tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. 30 menit. Setengah jam. Oke, Jadi 2 menit ya. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi kesimpulan dari tim kami, berita ini, media ini tidak saya egois, bukan saya sendiri, ya. Tapi mementingkan juga harus kepentingan publik. Seharusnya media ini juga mengutamakan pluralisme solusi ya. Jadi kita mencari solusi dari masalah tersebut agar pola pikir masyarakat itu tidak buruk terhadap media itu sendiri. Masih banyak waktu. Sudah cukup? Oke, terima kasih dari tim kontra. Selanjutnya dari tim pro, silakan menyampaikan kesimpulannya. Sylvia, 2 menit dari sekarang. Jadi kesimpulan dari tim pro adalah jurnalisme media sosial adalah hal yang sudah diciptakan tidak sekali lagi. Tanpa jurnalisme, informasi yang tersedia dalam publik akan menjadi bias. Seperti itu tetapi karena sekarang ini banyak sekali orang yang bekerja sebagai jurnalis tanpa mengetahui media dan etika yang harus dipatuhi oleh seorang jurnalis. Nah, disitulah tugas seorang jurnalis betul-betul paham akan hal tersebut karena dibutuhkan. Karena bagaimanapun juga selain perubahan teknologi yang menuntut jurnalis bekerja cepat dalam mencari dan menyebarkan masukan, seorang jurnalis juga harus tetap memiliki kecepatan dan etika jurnalistik. Serta sekali lagi bagi kami tegaskan bahwa semua berita bisa datang dari mana saja, salah satunya media sosial. Namun tentunya harus memperhatikan kepentingan publik. Sudah cukup? Masih banyak waktu. Silakan. Baiklah, saya akan menambahkan lagi sedikit dari kesimpulan tim kami. Jadi tadi seperti yang tim kontra bilang bahwa media itu bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga harus bisa sebagai solusi. Dan itu juga sudah kami jelaskan pada pemaparan kami. Mungkin tim kontra sedikit kebingung, tidak ngeh di situ ya. Dan juga terkait pertanyaan yang media dan sekali lagi kami tegaskan, tanpa adanya media sosial, masyarakat tidak akan bisa mendapatkan informasi dan seorang jurnalisme online tidak akan dapat mendapatkan informasi yang cepat
agar bisa mendapatkan informasi yang cepat dan 2008 tuh mati media sosial. Oke, terima kasih banyak kepada Antonia Cynthia dan Cynthia serta Berkuya dari Info. Masih ada waktu. Serta terima kasih terhadap saudara Habib, Maria dan Abidin yang telah. Oke, karena kita sudah melalui 3 bagian dari debat pada hari ini, artinya kita sudah selesai dan kita sudah berada di penghujung acara. Oke, silakan tim pro dan tim kontra untuk bersalam-salaman, saling minta maaf agar tidak ada terjadi dendam di antara kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Masuk masuk kita ya.